Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Rani Iyani Rahmadani Putri dengan NIM A1C220046 dari kelas R002, Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2020. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melakukan praktikum mengenai mikrometer sekrup. Yang dimaksud dengan mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda yang berukuran kecil ataupun yang berukuran tipis. Di sini sudah terlihat pada layar bahwasanya telah terlihat adanya alat yang bernama mikrometer sekrup. Terlebih dahulu kita reset. Nah, ini adalah alat yang dinamakan dengan mikrometer sekrup. Kita akan mengenali bagian-bagiannya terlebih dahulu, dimulai dari yang paling ujung. Ini dinamakan dengan rahang tetap. Mikrometer sekrup sama seperti jangka seorang, dia juga memiliki dua skala dan juga memiliki dua rahang. Yang pertama ini disebut dengan rahang tetap, yang berada di sebelah sini ini disebut dengan rahang geser, karena dia dapat digeser untuk menjepit benda yang akan diukur. Yang berada di bawah sini ini disebut dengan rem. Kemudian yang berada di sebelah sini yang terdapat garis horizontal seperti ini dinamakan dengan skala utama, digunakan untuk menunjukkan nilai kasar dari hasil pengukuran. Sedangkan yang di sebelahnya ini disebut dengan skala nonius atau yang disebut dengan skala Ulir, karena skala ini dapat diulir, dapat diputar-putar untuk mengetahui hasilnya. Ini digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran untuk angka desimalnya. Nah, itu adalah bagian-bagian penting dari mikrometer sekrup. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana mengukur benda dengan menggunakan mikrometer sekrup. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah jepitlah benda yang akan diukur pada rahang mikrometer sekrup. Di sini untuk percobaan kita gunakan light shoot. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita klik tanda panah arah atas. Ini digunakan untuk menggeser rahang geser agar tepat menjepit benda yang akan kita ukur. Kita geser hingga rahang geser ini menyentuh bagian benda. Kita dapat mengetahui nilai kasarnya dengan melihat pada skala utama ini. Dengan cara kita lihat garis yang berada paling dekat dengan skala nonius. Kita dapatkan garis ini karena dia berada paling dekat dengan skala nonius. Cara membacanya adalah di sini kita ketahui bahwa ini adalah angka 5 dan anak garis di bawah ini adalah menunjukkan angka desimal, yakni 5,1 yang ada di sini dan 5,2 berada di sini karena ini paling dekat dan masih tampak. 5,2 ini merupakan skala utamanya. Kemudian untuk mendapatkan hasil angka desimalnya kita perhatikan skala nonius. Di skala nonius kita perhatikan garis yang tegak lurus atau yang sejajar dengan garis horizontal yang berada pada skala utama. Jadi kita perhatikan garis horizontal yang berada pada skala utama dan garis yang berada pada skala nonius. Kita perhatikan adakah garis yang berhenti di situ. Di sini tampak bahwa garis di sini berhimpit
atau sejajar. Kita hitung dari angka 20, kita ketahui ini adalah angka 20, lalu selanjutnya 20, 21, 22, 23. Ternyata berada di nilai atau angka 23. Kita tulis dalam bentuk desimal yaitu 0,23. Lalu kita kalikan dengan skala ketelitiannya. Skala ketelitiannya adalah 0,1 mm. Kita tulisnya terlebih dahulu ada cetak ini. Hasilnya adalah sama dengan nilai dari skala utama ditambahkan dengan hasil dari skala nonius dikalikan dengan skala ketelitiannya yang besarnya adalah 0,1 mm. Oke, baiklah, karena kita telah mengetahui cara membaca hasil pengukuran dari mikrometer seksup, kita telah mengetahui bagian-bagian dari mikrometer seksup. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan melakukan 3 kali percobaan masing-masing dengan 3 benda yang berbeda. Baiklah, kita rasa terlebih dahulu. Dapat dilihat di sini bahwasanya terdapat menu select an object. Kita klik tanda panah arah ke bawah. Kita akan menggunakan objek flat shot, wire, dan glass plate. Pertama kita akan menggunakan lecet terlebih dahulu. Seperti yang telah kita ketahui cara untuk mengukurnya, maka kita akan praktekkan di sini. Kita geser, gerakan geser, sedikit bendanya. Selanjutnya kita akan membaca hasil pengukuran tersebut. Hal yang pertama kita lakukan adalah untuk memperhatikan skala utama untuk mendapatkan nilai satuannya, yakni kita perhatikan garis yang paling dekat dengan skala nonius. Kita dapatkan bahwa garis yang paling dekat dengan skala nonius ini adalah garis yang menunjukkan kepada angka 5. Artinya skala utamanya adalah sebesar 5 mm. Kita tulis terlebih dahulu. Kita tulis di sebelah sini. Kita dapatkan hasilnya adalah untuk skala utamanya 5 mm. Kemudian kita beralih ke skala nonius untuk mendapatkan nilai desimalnya. Untuk mendapatkan nilai desimalnya adalah kita perhatikan garis horizontal yang berada pada skala utama dan garis yang berada pada skala nonius. Adakah garis yang berhimpit atau garis yang tepat tegak lurus untuk menghasilkan nilai desimal tersebut? Dapat kita lihat di sini ada garis yang tepat berhimpit. Kita hitung dari bawah, kita ketahui ini adalah angka 70. Garis-garis kecil-kecil di sini merupakan angka satuannya. Jadi ini adalah 71, 72, 70. 3, 74, 75, dan 76. Kita ketahui bahwasanya skala noniusnya adalah 76 dikalikan dengan skala ketelitiannya sebesar 0,01 yang menghasilkan 0,76. Setelah kita dapatkan skala utama dan skala nonius dikali dengan skala ketelitiannya, maka selanjutnya adalah kita tambahkan. Percobaan pertama lecet kita dapatkan hasilnya adalah 5,76 mm. Untuk percobaan kedua kita klik reset terlebih dahulu. Lakukan hal seperti ini hingga 3 kali percobaan. Skala nonius juga tepat di angka 76 sama 0 dikali 0,01 0,76
menghasilkan 5,76 mm. Kita lanjutkan percobaan ketiga di objek headset. Di percobaan ketiga ini kita dapatkan bahwasanya hasilnya adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Hasilnya adalah 0,4 mm. Kemudian untuk skala minusnya itu dihasilkan 31, 32, 33 dikali dengan 0,01 menghasilkan 0,33. Jadi 0,4 mm ditambah dengan 0,33 meter menghasilkan 0,73 mm. Selanjutnya kita reset, kita ganti objek. Kita letakkan objek, kita ganti menjadi wire. Klik objeknya, lalu kita ukur ketebalannya, geser hingga muncul angka. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 0, garis yang paling dekat dengan skala nonius. Jadi skala utamanya bernilai 0 dan skala noniusnya bernilai 70 dikali dengan 0,01 menghasilkan 0,70. Jadi hasil dari wire length ini adalah 0,70 mm. Kemudian kita set, kita ulangi kembali. Ini adalah percobaan yang kedua untuk wire length. Kita geser seperti tadi hingga. Nah, kita dapatkan hasilnya kembali. Skala utamanya tetap berada pada angka 0, kemudian skala noniusnya berada pada garis 81, 82 pada garis 83 dikalikan dengan 0,01 menghasilkan 0,83. Karena skala utamanya bernilai 0, maka hasil dari wire length-nya adalah 0,83 mm. Kemudian kita reset kembali percobaan ketiga untuk wire length. Nah, di sini sama saja, skala utamanya tetap berada pada angka 0 dan skala noniusnya berada pada 81, 82, 83. 83 dikali 0,01 menghasilkan 0,83. Karena skala utamanya adalah 0, maka hasil percobaan ketiga ini adalah 0,83 mm. Hasilnya sama dengan percobaan kedua tadi. Selanjutnya kita ganti objek karena sudah kita lakukan 3 kali percobaan. Sekarang kita beralih ke glass length. Oke, kita klik tanda panah ke atas untuk menggeser rahang gesernya agar dapat menjepit benda atau objek yang akan kita ukur. Kita dapatkan hasilnya adalah 0,1. Untuk skala noniusnya berada pada angka 85. Skala nonius dikalikan dengan ketelitiannya 0,01 menghasilkan 0,85. Ditambahkan dengan skala utamanya tadi 0,1 menghasilkan 0,95 mm.
untuk percobaan kedua. Nah, untuk percobaan kedua ini kita dapatkan garis yang paling dekat dengan skala nonius adalah garis ke 0,2. Sementara untuk skala noniusnya berada di 26, maka 26 kita kali dengan 0,01 menghasilkan 0,26 ditambahkan dengan skala utamanya yaitu 0,2, maka menghasilkan 0,46 mm. Percobaan terakhir, kita reset terlebih dahulu. Nah, pada percobaan ketiga ini kita dapatkan skala utamanya adalah berada pada garis ke 0,123 ke 0,3. Lalu skala noniusnya berada di 39. Lalu skala noniusnya berada di garis ke 39. Nah, karena itu 39 kita kalikan dengan 0,01 menghasilkan 0,39. Kita tambahkan dengan skala utamanya yang bernilai 0,3, maka dihasilkan 0,669 mm. Jadi percobaan ketiga menghasilkan 0,69 mm. Ini adalah Baiklah, itu adalah hasil percobaan yang telah kita lakukan sebanyak 3 kali dengan 3 objek yang berbeda-beda. Hasilnya dapat dilihat pada layar di sini. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.